ku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam, selamat pagi. Bertemu lagi di sapaan teduh kita di pagi hari yang indah ini. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang berkarya, membuka hati dan pikiran kami, memberikan pemahaman yang benar mengenai firman-Mu, baik kami hamba-Mu yang menyampaikannya, dan juga saudara-saudari terkasih kami yang mendengarkannya di pagi hari yang indah ini. Berfirman dan berkata-katalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Putra Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengkhotbah 11 ayat 9, begini bunyi firman Tuhan buat kita di pagi hari yang indah ini. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, kami pernah mendengar percakapan di beberapa orang pemuda. Dalam percakapan itu mereka mengatakan, marilah kita menikmati masa muda ini dengan sebebas-bebasnya. Dan karena mereka menikmati masa mudanya yang sebebas-bebasnya, maka mereka terjerumus salah satunya kepada penggunaan narkoba. Itu yang terjadi. Mungkin situasi ini, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, bisa saja terjadi di tengah-tengah keluarga kita, buat anak-anak kita yang masih muda. Bahkan itu tidak juga tertutup kemungkinan buat di lingkungan kita. Bahkan bisa juga terjadi di tengah-tengah gereja kita. Apakah kitab pengkhotbah tadi mengatakan dan membenarkan bahwa menikmati masa muda itu, bersuka cita pada masa muda itu, turuti keinginan hatimu dan pandangan matamu itu adalah hal yang sedemikian? Apakah kita bisa menggunakannya sebebas-bebasnya? Kalau kita baca utuh bagian ini dan juga kita lihat tema besar dari kitab pengkhotbah yang mengajari bahasa masalah kesia-siaan dalam hidup, jelas bahwa pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu sia-sia jika kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya pengkhotbah mengajari bagi pemuda untuk bisa menikmati masa mudanya, menikmati pandangan matanya dan keinginan hatinya, tapi di bawah kontrol yang datangnya dari Tuhan.
Karena dikatakan bahwa ya segala hal di atas pada akhirnya akan membawa kita kepada pengadilan. Jadi dari bahan renungan ini di pagi hari ini kita diingatkan yang pertama bahwa masa muda adalah masa yang sangat indah. Dan masa muda itu seharusnya kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bukan digunakan sesuka hati, sebebas-bebasnya dengan jatuh kepada narkoba, pergaulan bebas, bahkan kemiskinan. Karena semua itu sangat berdampak, berdampak bagi kesehatan, berdampak bagi mental, berdampak bagi masa depan. Dan bukan hanya berdampak dalam kehidupan di dunia ini, tetapi juga sebagai orang percaya, itu akan berdampak bagi kehidupan kita kelak. Karena orang yang jatuh kepada narkoba tidak mengasihi dirinya. Orang yang jatuh pada pergaulan bebas juga tidak mengasihi dirinya. Dan kecenderungan akan jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak menyukai orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kita bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Tuhan terlebih bagi semua anak-anak kami yang masih muda. Tapi pakailah itu dengan takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, hari-hari ini kita dapat melihat bahwa negara kita dan dunia itu diberikan bonus demografi, terlebih Indonesia, bahwa puncaknya akan terjadi 2030, 70% itu adalah orang muda. Jika orang muda yang 70% ini akan menggunakan masa mudanya tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kita sudah dapat bayangkan bagaimana situasi kondisi bangsa dan negara ini. Bahkan bagaimana kondisi keluarga, bahkan bagaimana kondisi gereja kita. Itu akan sangat-sangat terdampak dan sangat-sangat akan membuat kita menderita. Tetapi ketika bonus demografi ini dipergunakan dengan baik, maka akan mendatangkan kebahagiaan dan juga kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bukan orang muda lagi, tetapi kita sebagai orang tua, mungkin kita sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai nenek, atau sebagai orang-orang yang ada di sekitar orang muda. Marilah kita menjadi support system bagi orang-orang muda tersebut. Mengajari dia, mendukung dia, memberi teladan, mensupport dengan memberi teladan kepada mereka. Maka mereka akan menjadi orang-orang muda yang berkualitas. Karena mereka adalah masa depan kita. Jadi tugas kita memberikan teladan secara moral, teladan secara iman bagi orang yang percaya. Sehingga di masa mudanya juga dia hidup takut akan Tuhan. Dan ketika dia hidup takut akan Tuhan, maka dia akan dapat menggunakan hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi itu juga tugas kita sebagai orang tua, tetap memberikan contoh, memberikan teladan bagi anak-anak kita yang masih muda. Karena kita tahu bahwa ada pepatah atau kata bijak mengatakan, janganlah salah mengambil langkah di masa muda. Ketika engkau salah mengambil langkah di masa muda, maka masa depanmu akan menderita. Tuhan memberkati firman-Nya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Tuhan mengingatkan kami, terlebih anak-anak kami yang masih muda, dan juga kami sebagai orang tua, agar kami bisa sehati sepikir dan memiliki pemahaman yang sama mengenai masa muda. Cenderung anak-anak kami mungkin mengingini keinginan hatinya dan melakukan juga apa yang diinginkannya sebebas-bebasnya. Tapi hari ini Engkau mengajari kami
bahwa masa muda adalah masa yang sangat baik dan harus digunakan dengan baik untuk mengisi hal-hal yang positif supaya masa depan itu dapat cerah. Orang tua juga ajari untuk dapat memberikan contoh, memberikan teladan, sehingga anak-anak kami dapat menerima contoh dan teladan dari orang tua. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan. Jika hari-hari ini ada anak-anak kami yang jatuh kepada pergaulan bebas dan narkoba, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan dia, Engkau sembuhkan dia Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami mau berdoa buat gerejamu GBKP Runggun Cisalak. Mari Tuhan yang memberkati gereja Tuhan, memberkati hamba Tuhan, memberkati jemaatmu, memberkati pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga dari itu semua mereka terberkati. Dan ajari juga gereja Tuhan GBKP Cisalak dapat menjadi berkat atas kehadirannya. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kuasa pertolongan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, apapun kegiatan kami di pagi hari ini, agar apapun yang kami lakukan, nama Tuhan yang terpuji. Ini doa kami, Bapa. Kami panjatkan kepadamu dalam satu nama Putramu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, sampai bertemu lagi di sapaan teduh kita di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.